Saya itu bukan pembaca yang baik ya. Saya itu kalau baca itu komik. Saya itu baca itu komik. Saya itu penggemar Naruto, Kung Fu Boy, ya itu. Ya. Atau komik-komik lama, ya. Zaman-zaman tahun 70-an, 80-an itu saya semuanya hafal. Dalam perekonomian itu yang dibutuhkan inflasi, tetapi di dalam range yang rendah dan stabil. Inflasi yang dibutuhkan. Kalau deflasi, semua deflasi itu jelek. Kalau inflasi yang tinggi itu yang jelek. Di Indonesia ini kita sering ngejar harga yang murah. Betul. Bagaimana semuanya dibuat murah, tapi lupa murah, tapi masyarakat tetap nggak bisa beli. Menarik Pak. Karena supaya murah tiba-tiba ya Pak. Karena kebijakan kita membuat harga murah itu ternyata mendistorsi perekonomian. Selamat sore rekan-rekan leaders semuanya. Terima kasih bisa bergabung lagi di Hive Intelligent Podcast bersama host saya sendiri, Romura Edward Sitorus. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Peter Abdullah. Apa kabar nih Pak Peter? Alhamdulillah, kabar baik Mas Ramana. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Pak Peter Abdullah ini merupakan Executive Director di Segara Institute dan juga dulu pernah menjadi Director of Research di Core Indonesia serta menjadi Wakil Direktur di Bank Indonesia. Beliau juga sekarang pernah menjadi konsultan di LPS dan Komite Kerja Makroekonomi dan Industri Nasional K. Ya Pak, terima kasih banget atas waktunya nih Pak untuk boleh berbincang-bincang dan berbagi ilmu Pak dengan kami semua. Ya. Siap. Mungkin kita mulai dulu Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang personal gitu Pak. Siap. Ya. Yang pertama, kita tahu kiprah Bapak sebagai ekonom sudah sangat terkenal. Saya sering baca komen-komen Bapak di surat kabar, di media online gitu. Saya pengen tahu Pak, kalau secara umum ada nggak sih Pak buku, film atau sumber inspirasi lainnya yang sangat menginspirasi Bapak dalam ekonomi ataupun dalam hidup secara umum? Kalau disebutkan yang satu buku, saya itu bukan pembaca yang baik ya. Saya itu kalau baca itu komik. Saya itu baca itu komik. Saya itu penggemar Naruto, Kung Fu Boy, ya itu. Ya. Atau komik-komik lama, ya. Zaman-zaman tahun 70-an, 80-an itu saya semuanya hafal. Oh ada, ya. Seperti apa itu? Seperti ya, kalian tahu Gundala, Godam, ya. Jaka Sembuh, Mandala Siluman Sungai Ular, itu saya hafal. Jadi kalau kamu tanya buku serius itu saya nggak punya, yang saya benar-benar menjadi apanya saya. Ya saya lebih hafal ceritanya Istana Pulau Es dari Kepingho daripada buku-buku yang berat-berat itu. Ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya, ya ekonomi ya kita kali ilmu babonnya kan ada ya. Dan utamanya kita seharusnya berani juga, bukan hanya sekedar kita merujuk kepada teori-teori yang ada, tetapi kita juga berani untuk memiliki pandangan kita sendiri. Betul. Jangan hanya mengekor saja. Ya. Banyak ilmu-ilmu yang saya lihat kecenderungan kita itu hanya kita lihat pakemnya dan kemudian kita ikuti, kemudian kita kembangkan model-model yang mengikuti pakemnya. Ya. Padahal kondisinya berbeda dengan kita. Ya. Banyak yang boleh dikatakan gini, kalau di ekonomi itu kalau kita pakai sebuah tools yang sophisticated, fancy, wah ini yang menarik. Padahal bukan di toolsnya, tetapi di dalam pemikirannya, konsep pemikirannya yang perlu kita dalami. Ya. Kalau ilmu moneter misalnya teori tentang money, neutrality of money, ya, netralitas uang, ya, dari uang. Nah itu nggak sekedar kita
tahu konsepnya, tapi benar-benar kita harus mendalami bagaimana konsep itu kita terapkan di dalam perekonomian kita. Oke. Ya, apakah memang benar money itu sifatnya netral? Ya kita yang harus mencari, bahkan berani untuk mengungkapkan teori baru tentang hal itu. Oke, jadi tetap kritis Pak ya, bukan hanya menyerap Iya. teori yang sudah ada gitu ya Pak ya. Ya sama, saya baca komik juga saya kritis. Benar-benar. Wah ini berarti kayak ini mungkin saya juga suka Kung Fu Boy Pak, kemudian juga One Piece. Saya One Piece yang belum saya baca. Belum ya? Ya belum sempat. Iya Pak, itu katanya ada yang bilang mengubah cara pandang terhadap dunia gitu Ya. Pak. Luar biasa. Kalau Naruto saya ikuti sekali. Naruto ya Pak, Ya, itu Naruto. sampai yang nomor. Dia sama dari awal Naruto sampai tamat. Tapi saya nggak baca Boruto ya. Saya nggak suka Borutonya, saya nggak suka. Oh ada lanjut Kan ada kan anaknya Naruto itu kan Boruto ya. Karena di Boruto itu kan Naruto-nya udah mati tuh. Ya. Nah, saya nggak suka jagoan saya mati, saya nggak suka. Ya udah, daripada jagoannya mati, saya nggak baca aja. Jadi jagoan saya tetap hidup jadinya. Siap. Ya. Kalau di Naruto itu saya lihat juga banyak hal yang bisa kita serap ya. Kata-kata bijaknya juga banyak. Oke. Wah menarik ya Pak. Jadi non fiksi itu ternyata banyak menginspirasi Bapak juga untuk berpikir tentang ekonomi dan banyak hal di Ya, filsafat hidup lah filsafat ya. hidup ya. Siap Pak. Nah ini pertanyaan kedua Pak. Bapak kan mungkin udah berkiprah sebagai ekonom, gitu. Tapi jika nih Bapak diberikan kesempatan nih Pak di luar ekonom, kira-kira profesi apa nih yang akan Bapak geluti? Karena kayak beberapa orang di teman saya gitu dia pengen jadi guru gitu atau pengen jadi tour guide karena pengen lihat pemandangan bagus gitu. Kalau Bapak mungkin Sudah terjalani. Ya. Saya sudah punya novel. Saya novel. nulis novel. Apa Pak judulnya? Judulnya Air Mata Api. Jadi novel itu saya bekerja sama dengan Iwan Fals. Karena memang novel itu saya tulis berdasarkan lagu-lagunya Iwan Fals. Jadi ada 12 lagu Iwan Fals itu yang cerita di dalam lagu tersebut. Iya. Itu saya buatkan ceritanya. Oke. Ya, kan lirik lagunya Iwan Fals itu kan Ada konteksnya. ada konteksnya, ada ceritanya. Betul. Tapi orang kan nggak tahu ceritanya seperti apa. Nah itu yang saya buatkan ceritanya Ya. dan nyambung jadi sebuah novel. Wow. Dari ada 12 lagu itu nyambung, benar-benar nyambung. Dari lagu ke lagu itu nyambung, ada ceritanya. Itu kerjasama dengan Iwan Fals. Yang bikin novelnya saya, Oh. tapi karena saya mengambilnya, merujuknya kepada lagu-lagunya Iwan Fals, jadi pada waktu saya menerbitkan itu, Iya. saya bekerja sama dengan Iwan Fals. Oh. Jadi kita bagi-bagi lah, royaltinya bagi-bagi. Wah. Ya. Oh iya ya. Ya, royaltinya bagi-bagi dan launchingnya juga di tempatnya Bang Iwan bersama Bang Iwan Fals. Boleh cerita nggak Pak satu chapternya yang mungkin yang chapter pertamanya gitu tentang Jadi judulnya kan Air Mata Api. Air Mata Mata Api ini salah satu lagunya Iwan Fals yang saya sangat suka. Ya. Lagunya keren banget, suka lagu Iwan Fals. ada yang baru-baru bukan memilih ya. Lelaki kita Aku bukan lelaki pilihan. bukan lagi ya. Nah ini saya ngambilnya lagu-lagu lama semua. Oke. Jadi di sana kan ada lagu Na, ya, ada Ujung Aspal Pondok Gede, ya, kemudian ada Antara Aku dan Bekas Pacarmu, Oke. ada lagu Air Mata Api. Air Mata. Ya. Nah, salah satu lagu ya yang saya sangat suka itu misalnya cerita tentang Ujung Aspal Pondok Gede. Nah itu lagunya kan bagus ya, bagus, liriknya bagus kan? Cerita tentang bagaimana sebuah desa yang kemudian dikarenakan perkembangan kota Oke. itu mengubah segalanya. Wow. Nah itu saya buat ceritanya itu ngambil settingnya tahun 60-an, tahun 65 ya. Saya ambil settingnya pada periode ramai-ramainya komunis PKI. Oh. Ya. Jadi kemudian desa itu kemudian dia tinggalkan, ini desa yang salah satu tokoh utama. Jadi itu yang saya ambil. Dan kemudian dia ke Jakarta bertemu dengan tokoh utama lainnya, ya, berlanjut kepada cerita-cerita lain, misal ada lagi yang mati.
Ya, ada lagi yang mati ini bercerita tentang penembakan misterius tahun 83. Petrus ya Pak ya? Petrus. Oke. Ada lagi yang mati itu bercerita di setting itu perebutan. Ini ceritanya memang lebih banyak ke dunia preman, ya agak action gitu. Ya. Ya, jadi kalau ditanya kembali ke sana tadi, saya sudah merintisnya. Betul. Ya, jadi saya sudah merintisnya dan ini ya saya tidak akan berhenti di sini karena memang ujung dari novel ini saya inginnya suatu saat saya bisa bikin film dari novel ini. Ini karena memang jiwa saya di sana sebenarnya. Iya ya. Bapak jadi Sebagian jiwa saya sebenarnya jiwa lebih ke sana. art Ya. Oke, wow. Bapak bergaul juga dengan komunitas-komunitas. Enggak, karena kan waktu saya nggak cukup untuk ke sana ya. Iya. Saya sampai saat ini ya lebih ke pemikiran. Ini novel itu saya nulisnya 10 tahun. 10 tahun ya, Pak? 10 tahun saya nulisnya. Ya. Hanya nulisnya aja itu 10 tahun ya. Belum periode saya harus menerbitkannya, kemudian ya sampai kerjasama sama Pak Iwan. Saya sangat menyayangkan sampai saat ini saya belum bisa melanjutkan kerjasama dengan Pak Iwan itu ya untuk menjadi sebuah film. Wah, terima air mata api. Jadi teman-teman ini bisa dibeli? Bisa ada tinggal diketik aja di Tokopedia atau di mana air mata api. Sekarang mungkin di Gramedia mungkin udah nggak ada, tapi di setingkat saya kalau di Tokopedia, di Shopee masih ada. Wah, oke Pak. Buat teman-teman silakan ya buruan search air mata api karangan Pak Peter Abdullah. Mungkin nanti akan melihat nih cara pandang Pak Peter Abdullah dari sisi sosial, ekonomi dan juga politik ya di semua lagu-lagu Iwan Fals itu. Baik Pak. Terus ini ada semacam games gitu Pak. Jadi gamesnya ini merujuk pada 2 kata. Bapak bisa pilih salah satu dan kasih alasan kenapa pilih salah satu. Atau mungkin Bapak nggak mau kasih alasan juga nggak apa-apa. Gitu ya Pak. Yang pertama, Bapak prefer teh atau kopi? Saya teh. Oh teh ya, lebih suka teh ya. Jogja atau Tokyo Pak? Jogja. Jogja ya? Oke. Bapak Tokyo kan S2 dulu. Ya, saya S2 di Jepang, ya, tapi boleh dikatakan kampung saya kedua ya Jogja. Oke. Ya, saya kan kuliah di sana, Ya. satu lama di sana. Istri saya orang Jogja, hampir setiap tahun saya pulang ke Jogja. Ya. Jadi saya prefer Jogja dan Jogja Indonesia tanah air saya. Betul Ya, Pak. jadi walaupun hujan emas di negeri orang, saya lebih baik hujan air di negeri Di sini, sendiri. Bawa Jangan kawan. hujan batu, kalau hujan batu ya. Sakit ya Pak, bahaya ya Pak. Oke, wah Jogja. Iya, saya kan juga kuliah di UGM Pak. Jadi itu sangat berkesan pada saya Jogja nih. Budayanya, cara pandangnya luar biasa ya Pak. Jadi selalu kangen ya. Yang kedua nih musim panas atau musim dingin Pak? Nah, musim dingin yang seperti apa dulu? Ya, jadi kita lebih suka dingin. Ya, Tapi kita kan nggak punya musim dingin. betul. Kayak di Jadi susah untuk memilihnya itu, karena saya akan memilih dingin, ya. Tapi saya tidak memilih musim dingin karena kita nggak punya musim dingin. Betul. Oke, musim panas betul. Ya, nggak bisa. Saya musim panas. Kita juga nggak ada musim panas sebenarnya. Betul. Kan pilihan itu adalah summer and winter kan. Nggak bisa dipilih di Indonesia ini. Oke, siap. Benar Pak. Kemudian ini permasalahan ekonomi Pak. Kalau misalkan masalah ini terjadi bagi kita, mana yang kita pilih Pak? Inflasi, harga naik atau deflasi? Ya pasti inflasi. Inflasi ya Pak ya? Ya ada teorinya kalau itu. Kalau Inflasi, dalam perekonomian itu yang dibutuhkan inflasi. Tetapi di dalam range yang rendah dan stabil. Inflasi yang dibutuhkan. Kalau deflasi, semua deflasi itu jelek. Oke. Kalau inflasi yang tinggi itu yang jelek. Tapi kalau inflasi yang pada range yang rendah, kisaran 2-3% itu sangat kondusif untuk ekonomi. Oke. Ekonomi nggak bisa gerak kalau nggak ada inflasinya. Berarti pertumbuhan positif ya Pak? Iya, ada dorongan untuk sisi produksi bergerak. Iya. Kalau deflasi itu akan mendorong sisi produksi berhenti. Iya. Ya, itu mirip dengan tekanan darah. Tekanan darah kalau udah rendah banget sama minus ya mati orang. Benar. Itu deflasi. Kita perlu tekanan darah. Ya. Jadi kita inflasi dan deflasi. Pasti inflasi, tapi inflasi yang rendah dan stabil. Wah,
Menarik banget nggak? Ini pemikiran yang baru kita pahami nih Pak tentang ini inflasi atau deflasi. Kemudian kalau misalkan ada harga-harga naik gitu Pak, itu kebijakannya lebih ke pengendalian harga gitu, harganya disubsidi atau lebih ke subsidi upah karyawan atau seperti apa tuh? Harga yang naik seperti apa dulu? Ya. Harga yang naik itu belum tentu semuanya jelek. Oke. Ya itu tadi. Inflasi itu kan ada cerminan harga naik. Ya. Harga naik itu ada yang sifatnya dikarenakan adanya gangguan. Ya. Misal harga naik dikarenakan gagal panen. Ya kita harus melihat penyebabnya dulu. Kalau dia harganya disebabkan oleh gangguan dari sisi supply, berarti yang harus diperbaiki sisi supply-nya. Oke. Ya. Kalau harga naik itu disebabkan, nah ini masyarakat pegang duitnya banyak. Nah ini kalau dalam bahasa teorinya namanya demand pool. Berarti sisi uangnya yang harus kita perbaiki. Nah ini kebijakan moneter yang bergerak. Oke. Jadi segala sesuatu itu harus kita lihat fenomenanya. Ya. Tidak ada sebuah kebijakan, satu kebijakan untuk semua. Oke. Ya. Jadi harus melihat dari kasus per kasus. Kondisinya seperti apa. Nah tapi fenomena yang menarik dari masalah harga ini sebenarnya yang seringkali yang perlu kita kritisi, kita seringkali itu melihat bahwasanya sesuatu yang mahal itu jelek. Dan kebijakan kita kan mengarahkan kepada bagaimana harga itu serendah-rendahnya. Itu sesuatu yang keliru. Ya. Harga itu sebenarnya relatif. Ya. Harga tidak mencerminkan daya beli. Oke. Ya. Oke ya, saya kasih contoh. Mana yang lebih kamu suka? Ini saya gantian tanya ya. Kamu Mercy yang harganya 2 miliar. Oke. Tapi kamu bisa beli. Iya. Dengan mobil apalah ya, sebut ya mobil yang murah, harga 100 juta. Tapi kamu nggak bisa beli. Yang Mercy 2 miliar. Udah mobilnya baru ya bisa beli. Jadi ini bukan masalah harga, masalah kita bisa beli apa enggak. Oke. Jadi mahal itu kan relatif jadinya. Yes. Bagi orang yang mampu nggak jadi mahal dia. Nah sekarang kita mau lihat nih bagaimana untuk di Indonesia ini peralahnya ke ekonomi. Ya. Di Indonesia ini kita sering ngejar harga yang murah. Betul. Bagaimana semuanya dibuat murah, tapi lupa murah, tapi masyarakat tetap nggak bisa beli. Menarik Pak. Karena supply-nya kurang tiba-tiba ya Pak. Karena kebijakan kita membuat harga murah itu ternyata mendistorsi perekonomian. Ya, membuat lapangan kerja nggak bergerak, industri nggak bergerak. Karena kebijakan yang terlalu berpihak kepada harga murah tadi, itu kan membuat tidak ada insentif bagi sisi produksi. Betul. Kalau tidak ada insentif bagi sisi produksi kita tidak maju, tidak bertumbuh, tidak menciptakan lapangan kerja, upah juga menjadi sangat rendah. Ujung-ujungnya masyarakat kita tidak berdaya. Wah, menarik. Nah, ini sebuah hal yang sangat filosofis, ya. Yang sayangnya sampai sekarang ini tidak ada yang mencoba untuk men-challenge. Kita perlu perubahan filosofi, perubahan mindset. Ya. Mengapa di negara-negara maju? Ya, di negara-negara maju itu mahal ya? Iya benar. Itu mahal sekali. Beras itu di atas 50.000 per kilo. Ya, tapi nggak ada demo kerusuhan turunkan harga beras. Karena terbeli. Ya. Kenapa dia terbeli? Karena masyarakat itu perekonomian yang itu berputar. Petani itu diuntungkan dengan harga-harga produk
mereka yang mahal, yang tinggi. Nah, karena produk-produk mereka mahal, petani itu sejahtera. Ya. Karena petani itu sejahtera, petani itu bisa menjadi pasar bagi industri. Industri menjadi produktif. Karena industri produktif, industri membuka lapangan kerja. Karena industri itu produktif dan harganya mahal kan, biar mereka bisa punya pasar yang luas, ya, dengan harga yang bisa cukup memberikan margin yang tinggi, mereka bisa membuka lapangan kerja dengan upah yang tinggi. Coba lihat, buruhnya dengan upahnya tinggi, industrinya punya pasar yang baik, punya margin yang bagus, untung yang bagus, petani punya untung yang bagus. Jadi walaupun harga produk pertanian tadi tinggi, mahal, masyarakat bisa beli. Oke, itu poinnya Pak ya. Jadi perekonomian itu mudah. Perekonomian nggak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Perekonomian itu harus dilihat dari kacamata, ya, dengan perspektif sebuah sistem yang dia itu harus berputar. Wah, betul Pak. Jadi no one size fit all untuk setiap masalah kenaikan harga, harus dilihat root cause-nya Pak ya. Kemudian juga apakah itu misalnya kenaikan 5% itu mempengaruhi daya beli begitu ya Pak. Ya, kita harus intinya adalah kita harus berhenti cara berpikir kita yang terlalu memanjakan konsumen, ya. Itu enggak pas. Karena konsumen itu di sisi lainnya dia adalah produsen. Ya kan? Kita dengan memanjakan konsumen, dengan menekan harga yang serendah-rendahnya, itu sebenarnya kita mematikan sisi produsen kita. Karena kita disuruh semua yang murah, akhirnya apa? Buruh harus kita bayar murah, kan? Ya. Petani harus kita bayar murah, kan? Karena mereka itu produsen. Betul. Kalau kita mau menekan harga cabai semurah-murahnya, harga beras semurah-murahnya, petani yang jadi produsennya yang kita korbankan. Kalau semua produk yang harus kita jadikan murah, ya buruhnya yang kita korbankan. Sementara buruh, petani, ini adalah pasar kita. Mereka karena pada akhirnya beli juga kan. Mekanismenya mungkin semacam subsidi berarti? Enggak subsidi. Di negara maju nggak banyak subsidi. Ya. Nah itulah yang harus menjadi challenge kita. Bagaimana kita memutar ekonomi itu. Sistem itu yang harus kita. Karena kalau subsidi itu berarti kita tidak menyerahkan kepada sebuah mekanisme yang bisa berjalan secara sustain. Ya. Subsidi mungkin harus kita lakukan, tapi itu adalah yang sifatnya hanya mendorong pada awalnya saja. Ya ibaratnya kalau mobil mogok, bolehlah kita dorong. Tapi nggak mungkin kita dorong terus kan. Betul. Saat itu ya dorong, mobilnya, mesinnya jalan, lari dia. Yang dorong tertinggal. Tapi intinya itu, subsidi itu sifatnya sementara. Kita tidak bisa bergantung kepada subsidi selama-lamanya. Wah, terima kasih Pak, ini penjelasannya menarik banget nih perbincangannya. Kemudian ini mungkin mirip ya Pak, price stability atau full employment yang lebih preferable gitu Pak. Kalau dari sisi, kalau boleh pilih salah satu gitu. Kalau kita sudah full employment, price stability itu akan terjadi. Kan full employment itu kan kondisi ideal. Betul. Ya, itu kan asumsi klasik ya. Jadi full employment sesuatu yang belum nggak akan pernah tercapai sebenarnya. Mungkin ya, sesuatu yang sulit lah ya. Tapi intinya di dalam full employment itu segala sesuatu akan mekanismenya akan berjalan, sehingga price stability akan terjadi. Ya. Nah, karena itu kan asumsi klasik. Asumsi klasik itu kan menuju kepada self adjustment. Yes. Termasuk price stability. Ya, kalau di asumsi klasik itu kan segala sesuatu akan secara sendirinya akan mengalami self adjustment, ya, termasuk price. Kalau memilih kayak gitu secara teori, ya full employment ya, dengan asumsi full employment ini adalah asumsi klasik. Ya. Siap Pak, wah menarik banget. Kemudian nih Pak, ini mungkin menarik kayak
Kalau Bapak harus menggambarkan diri Bapak dalam 3 kata, kira-kira apa itu Pak kata-kata? 3 kata. 3 kata. Ya, Peter Abdullah Rajala. Wah, waduh, namanya ya Pak. Itu udah unik ya Pak ya. Iya. Siap. Oke, siap Pak. Baik Pak, thank you nih untuk ice breaking-nya tadi Pak. Sekarang tadi ice breaking cukup serius sebenarnya Pak ya. Iya. Jadi aku tuh udah kayak, wah ini daging semua nih. Mungkin ini kita melihat ke banyak mungkin pemirsa Pak yang itu pengen jadi ekonom, jadi bisa komentarin suatu policy itu dengan pas gitu Pak. Nah, boleh nggak Bapak cerita gimana Bapak bisa sekarang seperti sekarang itu memiliki wawasan dan memiliki pengalaman yang panjang untuk menjadi ekonom gitu Pak? Ya, saya juga kesasar juga jadi ekonom ya. Karena saya ini banyak kesasarnya Mas Ramona. Dulu saya kuliah itu pertama kali kuliah itu di teknik sipil. Oh iya? Ya, saya teknik sipil Gajah Mada angkatan 86. Ya, jadi dan nggak ada cita-cita jadi ekonom. Ya, saya SMA IPA, ya sebagai orang IPA pasti kita pengennya jadi insinyur. Ya, dan saya kesasar lah saya di teknik sipil. Itu benar-benar kesasar juga. Karena pada waktu saya mau ikut Sipermaru, dulu namanya Sipermaru, itu kakak saya bilang, ya ngapain kamu? Waktu itu saya mau daftarnya ke arsitek. Arsitek? Ya, karena saya suka gambar. Saya memang sebenarnya otak kanan saya yang lebih dominan daripada otak kiri. Saya bukan orang yang serius-serius banget sebenarnya. Saya kalau masuk ke perpustakaan, yang buku yang banyak saya cari, kalau nggak buku komik, ya buku sejarah. Ya, itu yang saya suka. Ya, saya suka nonton film, saya suka buku komik, buku novel, itu yang saya baca. Buku sejarah. Iya ya. Jadi saya nggak pernah masuk zaman masih SMA, saya pasti ke sana. Okay. Jadi otak saya lebih banyak ke otak kanan sebenarnya. Imajinasi ya Pak. Imajinasi dan sebagainya. Nah jadi waktu itu saya suka gambar, dari kecil saya suka gambar, suka melukis. Jadi bayangan saya ya masuk arsitek. Oke. Dan kata kakak saya, ngapain kalau masuk arsitek? Masuk sipil. Kalau di sipil udah gambar, hitung juga. Benar. Lengkap. Gitu. Yeah. Tapi begitu saya masuk, saya benar-benar salah jurusan. Kerjanya belajar terus di sana. Ya, dan kemudian tahu-tahunya ada teman yang ngajak masuk lagi, nyoba lagi Sipermaru. Tahun 88 saya ikut Sipermaru lagi, saya masuk ekonomi. Oh, gitu ceritanya Pak ya. Dan masuk ekonomi ya karena memang kondisi harus saya cari uang sendiri dan sebagainya, saya kemudian jadi asisten dosen. Wow. Jadi saya harus belajar, banyak ikutin penelitian, melakukan riset, ngajar. Saya dari sejak mahasiswa. Saya waktu kuliah udah ngajar di mana-mana. Wih. Ya, karena dulu memungkinkan, kalau sekarang kan tidak memungkinkan. Kalau sekarang kan asisten pun harus S1. Iya. Kalau dulu kita kan, saya kuliah di Gajah Mada, tapi saya ngajar di beberapa perguruan tinggi swasta, jadi asisten. Wow. Dosennya nggak ada, saya yang ngajar, saya yang ngasih nilai. Ya, mungkin banyak yang nonton juga mungkin mantan mahasiswa saya. Wah, asik nih. Ya. Boleh komen ya teman-teman. Iya. Ya, saya dulu ngajar di Widya Wiwaha. Oh iya. STI Widya Wiwaha, STI TPN, kemudian di STI Kerjasama, yang STI Wangsa Magala. Saya masih kuliah. Banyak ya Pak ya, masih kuliah. Dan dosen yang saya asisten juga banyak. Mata kuliahnya juga banyak. Ada yang operation research, ada ekonomi manajerial, ya, macam-macam. Gimana ketemu dosen-dosen di? Ya dosennya Bapak apply sendiri atau? Dosennya dosen di Gajah Mada. Kan? Oh iya juga ya Pak. Ya, jadi saya ada dosen studi bangunan, ada dosen manajemen yang saya asisten. Jadi dari periode itu saya belajar banyak. Kemudian saya sempat juga jadi konsultan waktu masih mahasiswa. Kemudian saya masuk TI. Ya, sebelumnya saya sempat masuk di swasta dulu. Jadi manajer penjualan. Ya sempat hanya setahun di Pembangunan Jaya Trip. Kemudian saya masuk di BI. Nah, di BI saya lebih banyak di awal-awal saya di
konsultan usaha kecil lah, ya. Oke. Urusan kredit dan saya sekolah S2, pulang ke S2 saya masuk ke namanya pusat pendidikan dan studi kemaksentralan, saya jadi peneliti di sana. Nah, lama saya di sana. Tahun 2011 saya pindah ke Departemen Kebijakan, ya kembali riset lagi. Jadi ya memang kerja saya memang belajar, baca, ya walaupun saya itu tadi bacanya saya nggak pernah. Jangan tanya buku mana yang saya tuntas habis ya, kalau buku ekonomi saya nggak ada yang habis lah. Ya paling baca aja. Paper mungkin. Ya, paper jurnal aja yang saya baca. Tapi tanya mana yang paling saya pegang, nggak ada yang saya pegang banget. Ya. Yang saya pegang banget dari Naruto tadi. Ya, jadi begitu ceritanya. Nah, tapi yang paling utama adalah kalau kita ingin menjadi seorang ekonom, kalau menurut saya, ya cobalah kembangkan pemikiran kita sendiri. Ya teori banyak, ya pasti ada teori banyak. Tapi semuanya itu akan lebih kita pahami kalau kita mencoba memahaminya itu dengan mengembangkan pemikiran kita sendiri. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi walaupun ada misalnya teori money neutrality, ya, ke netralitas dari uang. Ya. Teori netralitas uang ini artinya uang itu tidak bisa kita tambah-tambahin. Karena kalau kita tambah-tambahin uangnya, nanti yang pengaruh adalah harganya naik. Tapi dia tidak akan mendorong produktivitas, tidak akan mendorong sisi produksi. Nah, saya nggak sependapat dengan teori. Oke. Jadi ada teori yang mengatakan itu, ada yang kemudian mengatakan, oke, uang itu netral dalam jangka panjang, dalam jangka pendek nggak netral. Ada teori yang mengatakan itu. Nah ini menurut saya nggak pas juga. Kalau dia tidak netral di dalam jangka pendek, how come dia dalam jangka panjang dia tidak netral? Dia bisa netral. Iya. Karena kalau dia sudah berdampak dalam jangka pendek, berarti akumulasi dampaknya itu dalam jangka panjang pasti besar. Betul. Ya nggak mungkin. Dan dalam kehidupan sehari-hari, nggak mungkin lah uang itu nggak ada pengaruh sama kamu. Iya. Uang itu besar pengaruh. Nah hal-hal yang seperti ini kan harus kita challenge sendiri. Harus kita bayangkan sendiri, harus kita renungi sendiri, harus berani juga kita menyusun argumentasi kita sendiri, menyusun argumentasi kita sendiri dengan bukti-bukti yang kita kumpulkan sendiri. Ya harus, sehingga kita terhadap segala sesuatu, sebuah teori atau apapun di dalam ekonomi itu kita benar-benar matang, kita tahu. Kita pikirin sendiri. Kita pikirin benar. Ya kalau ada rumusan ya kita turunkan benar, kita cari proof-nya. Nah, hanya dengan cara seperti itu grip kita itu, pegangan kita itu kuat. Nah, kalau kita ditanya apapun ya, saya berani menjawabnya. Ya, framework saya jelas. Ya, saya punya argumentasi yang kuat. Itu yang saya lakukan. Ya. Dan ya sebagai seorang ekonom ya kita berpegangnya pada keyakinan kita itu. Kita nggak bisa dibeli, ya. Kita nggak bisa disuruh ngomong A dan B. Kita tidak meyakinkan itu kebenaran yang benar yang menurut kita. Saya hanya menyuarakan apa yang menurut saya benar. Whatever kalian, ya mungkin menurut kalian salah, ya nggak apa-apa, tapi ini pandangan saya. Wah, menarik banget Pak Peter. Jadi benar-benar kita tuh harus kritis dan berani challenge pemikiran konvensional gitu Pak ya, supaya kita makin matang sebagai ekonom. Kemudian nih Pak, sekarang banyak yang bilang habits will change people gitu ya Pak. Dengan punya habit-habit yang bagus, maka hidup kita berubah. Ada nggak suatu habit yang mungkin Bapak kembangkan gitu, yang mungkin perlu buat ekonom gitu Pak? Selain tadi mungkin berpikir kritis atau yang lainnya gitu mungkin ada. Ya, apa yang saya sampaikan tadi kan habits. Jadi tidak mau menerima apa adanya aja. Ya, itu kan habit saya. Ya, saya curiosity saya tinggi, jadi kalau saya menerima sesuatu saya nggak mau terima begitu aja. Walaupun dia itu disebutkan dari teori ekonom besar, nggak mau saya terima aja, saya pasti akan menimbangnya lagi. Kecuali kalau saya setelah saya timbang, ya benar pendapatku, ya. Jadi saya pegang gitu, ya. Tapi kalau selama saya masih bisa men-challenge, saya akan men-challenge. Itu kan habit ya. Iya, betul, luar biasa.
Nah, ini tentang bagaimana kita terus memahami tren-tren ekonomi terbaru, Pak. Mungkin ada nggak advice Bapak kepada para calon ekonom atau ekonom yang sedang aspiring untuk jadi lebih baik itu, Pak? Kira-kira apa sih yang menurut Bapak itu perlu dilakukan untuk memahami tren-tren ekonomi terbaru? Apakah baca koran tiap hari, baca koran 5 gitu tiap hari lagi gitu? Ada nggak gitu, Pak? Ya, yang jelas ya, kan ekonomi itu fenomena sosial. Ya, tentunya apa yang kita pelajari di kuliah atau kalaupun udah nggak kuliah lagi, apa yang kita pelajari dari membaca buku, itu harus kita refleksikan di fenomena sosial. Ya, nah, fenomena sosial ini kan kalau sekarang yang bisa, kalau zaman saya selalu bacanya koran. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi, anak-anak kita sekarang kan nggak ada lagi yang baca koran. Benar. Baca online pun enggak. Twitter ya. Online pun enggak. Iya betul. Jadi yang dibaca itu sekarang anak-anak sekarang ini kan lebih ke YouTube, ya ke Instagram, media sosial. Iya. Nah, apapun yang kita baca, fenomena sosial itulah yang kemudian menjadi harus kita balikkan lagi kepada apa yang kita baca di teori, apa yang kita baca di buku-buku teori yang kita pelajari. Ya. Jadi agar supaya kita terasa. Jadi disitulah kita mencoba untuk men-challenge tadi. Ya, oke, ini teorinya seperti ini, tapi kan di dalam kondisi fenomena sosial yang ada, kenyataannya seperti ini. Iya. Ya. Apakah ini pas? Ya. Nah, ini yang harus kita coba jawab sendiri dulu. Dengan mencoba untuk menjawab sendiri itu kan kita akan bisa mendapatkan sesuatu. Betul. Ya, apakah itu yang kemudian akan menjadi argumentasi, bahkan teori yang akan kita ajukan. Nah, itu yang harus dilakukan seorang ekonom. Ya. Jadi ekonom tidak hanya berhenti pada sebuah teori, tapi dia harus teori itu harus dihadap-hadapkan dan fenomena sosial yang kita hadapi sehari-hari. Ya, jadi memang banyak obat terhadap masalah ekonomi gitu ya, Pak. Itu mungkin obatnya benar, tapi dosisnya terlalu besar atau dosisnya terlalu sedikit, frekuensinya terlalu sering intervensi. Mungkin jadi itu banyak sekali konteks yang harus ya kita pikirkan. Pertumbuhan konsumsi kita itu di kisaran 5%. Oke. Ya. Dan kontribusi dari pertumbuhan konsumsi ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu ada di kisaran 60%. Artinya kalau konsumsi ini nggak ngapa-ngapain aja tumbuhnya udah 5%, berarti pertumbuhan kita di kisaran 5%. Jadi tahun 2024 gejolak geopolitik ya, terutama di Rusia Ukraina mungkin belum selesai. Tetapi gangguannya terhadap global supply chain, gangguannya terhadap ekonomi global itu sudah minimal. Ya, negara-negara sudah menemukan keseimbangannya baru, ya, mencari supply chain yang baru, sehingga gangguan-gangguan akibat dari perang itu menjadi minimal. Hilirisasi itu adalah wujud dari bagaimana kita mengejawantahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar kita, bahwasanya seluruh kekayaan kita yang ada di bumi kita ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya itu untuk kesejahteraannya kita. Jadi bentuk syukur kita kepada Tuhan bahwasanya kita dikaruniai kekayaan yang luar biasa itu adalah memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita.